Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Kali ini saya akan menginformasikan tentang kenapa sampai saat ini kartu prakerja gelombang 4 belum dibuka. Oke, langsung saja. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang agar mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menghubungi call center kartu prakerja menanyakan tentang kapan pembukaan kartu prakerja gelombang 4. Yang disampaikan call center pihak kartu prakerja adalah lusa atau paling lambat hari Kamis kemarin. Tapi sampai hari ini, hari Sabtu, masih belum dibuka. Mungkin ada beberapa kendala. Banyak pertanyaan baik di media sosial atau di halaman website atau di teman-teman yang mendaftar kartu prakerja kapan gelombang 4 dibuka, seperti contohnya di website surabayatribunnews.com ada berita kapan kartu prakerja gelombang 4 dibuka. Kemudian ada dari tribunnews.com pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 belum dibuka. Kemudian harapan rakyat.com pendaftaran kartu prakerja gelombang 4 belum resmi dibuka. Ini juga menjadi beberapa pertanyaan peserta yang belum lolos di gelombang 3. Pendaftaran gelombang 4 adalah yang paling ditunggu oleh peserta yang belum lolos di gelombang ketiga. Banyak peserta ingin mengetahui alasannya. Beberapa waktu yang lalu mencari jadwal pembukaan gelombang 4 belum menemukan baik dari website resmi prakerja.go.id maupun Instagram resmi prakerja.go.id belum ada info pembukaan. Hari ini saya menemukan berita di cnbcindonesia.com. Ada berita yang diupload kemarin tanggal 8 Mei pukul 14. Nah, judulnya prakerja gelombang 3 belum dirilis. Kemudian berikutnya gimana? Nah, artinya gelombang berikutnya gimana? Coba kita baca beritanya. Di sini dijelaskan, Project Management Office program prakerja menunda pengumuman kartu prakerja gelombang 3 hingga waktu yang ditentukan. Bagaimana dengan gelombang keempat? Nah, ini bagaimana dengan gelombang keempat? Seharusnya pengumuman peserta prakerja gelombang ketiga dilakukan pada Selasa tanggal 6 bulan Mei 2020. Namun hingga hari Jumat kemarin tanggal 8 belum juga diumumkan peserta yang lolos gelombang 3 jadi peserta kartu prakerja. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winantarugi mengatakan pengumuman peserta gelombang 4 belum ditentukan. Nah, di sini saya perjelas lagi, mengatakan bahwa pengumuman peserta gelombang 4 belum ditentukan. Kemudian selanjutnya, namun arahannya menunggu pendaftaran dari pekerja yang telah didata Kemenaker. Kami memberikan kesempatan waktu lebih lama pada 1,7 juta pekerja terdampak COVID-19 dari data Kemenaker untuk daftar di situs prakerja sebagai kelompok yang diprioritaskan. Kemudian Panji menjelaskan 1,7 pekerja yang didata Kemenaker ini sudah pasti jadi peserta kartu prakerja asal mereka mendaftar dan berhasil diverifikasi sesuai prosedur. Nah, ini punya kesempatan besar ini bagi teman-teman yang masuk dalam 1,7 juta yang pekerja yang dirumahkan ini punya kesempatan yang cukup besar untuk lolos. Kemudian sebelumnya Panji menjelaskan pihaknya menunda pengumuman peserta gelombang 3 karena ingin fokus menyelesaikan masalah backlog pembayaran tagihan biaya pelatihan kepada lembaga pelatihan. Backlog sendiri saya coba cari artinya. Nah, di sini backlog artinya itu semacam timbunan yang belum dikerjakan, mungkin antrian atau
banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan. Nah, mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa gelombang 4 belum dibuka. Pihak Kartu Prakerja ingin menyelesaikan masalah backlog pembayaran tagihan biaya pelatihan kepada lembaga pelatihan. Selanjutnya, hal ini terjadi karena sistem yang ada sekarang masih semi manual dan belum full otomatis, sehingga butuh waktu yang lama untuk rekonsiliasi transaksi dan settlement dengan lembaga pelatihan. Hingga saat ini baru 456.265 peserta Kartu Prakerja. Rinciannya itu 168.000 orang gelombang pertama, kemudian 288.000 orang gelombang kedua. Kartu Prakerja sendiri menargetkan 5,6 juta. Nah, ini berita tentang Kartu Prakerja gelombang 3 yang belum dirilis. Mungkin juga menjadi gambaran kenapa sampai saat ini Kartu Prakerja gelombang 4 belum dibuka. Kemudian berita masih dari cnbcindonesia.com, ada berita yang sama juga. Pengumuman peserta Kartu Prakerja gelombang 3 ditunda. Kita coba lihat beritanya. Kurang lebih beritanya hampir sama. Di sini pengumuman peserta gelombang 3 ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winantaya Ruki mengatakan penerimaan pelatihan prakerja gelombang ketiga Kartu Prakerja belum diumumkan karena pihaknya masih harus menyelesaikan backlog pembiayaan kepada lembaga pelatihan lainnya. Ini untuk diketahui, pengumuman gelombang 3 seharusnya tanggal 5, sampai sekarang masih belum dilakukan pengumuman. Panji pun tidak bisa memastikan kapan pengumuman penerimaan prakerja gelombang ketiga yang akan diumumkan. Pemerintah saat ini masih harus melunasi pembiayaan kepada lembaga pelatihan. Kemudian adanya pelunasan kepada lembaga pelatihan prakerja itu yang akhirnya membuat penerima pelatihan prakerja gelombang 1 dan gelombang 2 belum mendapatkan insentif. Karena fokus menyelesaikan backlog rekonsiliasi penggunaan Kartu Prakerja untuk gelombang 1 dan 2, tutur Panji. Penundaan kewajiban pemerintah membayar kepada lembaga pelatihan membuat beberapa peserta tidak bisa mengambil kelas pelatihan yang tersedia di program prakerja. Nah, itu beritanya. Nah, ini mungkin salah satu alasan kenapa gelombang 4 juga belum dibuka sampai sekarang, dan juga alasan kenapa banyaknya akun prakerja yang sudah lulus tapi belum bisa mengikuti pelatihan. Nah, karena di sini ada penundaan kewajiban pemerintah membayar kepada lembaga pelatihan membuat beberapa peserta tidak bisa mengambil kelas pelatihan. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini yang saya dapat melalui website cnbcindonesia.com menjadi informasi yang bermanfaat bagi para peserta Kartu Prakerja yang menunggu kapan pembukaan gelombang 4. Artinya dari berita ini kita harus bersabar karena pemerintah juga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sampai di sini saja informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.